Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Trinanda dengan NIM 877624989. Saya dari Pokjar Kota Agung. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang pencemaran lingkungan pada bawang merah. Baik, untuk alat dan bahannya terdiri dari air bersih, 8 baskom dan 1 sendok, deterjen bubuk, label dan spidol, 8 siung bawang merah, 1 gelas belimbing, tusuk sate, dan 8 aqua gelas. Pada tahap ini kita akan membuat larutan deterjen dengan berbagai konsentrasi menggunakan beberapa baskom. Volume air yang digunakan adalah 1000 ml untuk setiap baskom. Karena tidak menggunakan gelas ukur, maka pengukuran dilakukan dengan gelas belimbing, di mana 5 gelas belimbing setara dengan 1000 ml. Pada baskom ke-1, masukkan air bersih sebanyak 5 gelas belimbing ke dalam baskom, kemudian tambahkan 1 gram deterjen bubuk dan aduk hingga larut. Larutan ini lalu diberi label 100%. Pada baskom kedua, ambil 2,5 gelas belimbing larutan dari baskom ke-1, lalu masukkan ke dalam baskom kedua, tambahkan air bersih hingga total volumenya menjadi 5 gelas belimbing. Larutan ini lalu kita beri 50%. Pada baskom ketiga, ambil larutan sebanyak 2,5 gelas belimbing yang setara dengan 500 ml, lalu masukkan ke dalam baskom ketiga, tambahkan air bersih sebanyak 5 gelas belimbing yang setara dengan 1000 ml. Larutan ini lalu diberi label 25%. Pada baskom ketiga, ambil larutan sebanyak 2,5 gelas belimbing yang setara dengan 500 ml, lalu masukkan ke dalam baskom keempat. Tambahkan air bersih sebanyak 5 gelas belimbing setara dengan 1000 ml, lalu kita berikan larutan ini label 12,5%. Pada baskom keempat, ambil larutan sebanyak 2,5 gelas belimbing yang setara dengan 500 ml, lalu masukkan ke dalam baskom kelima. Tambahkan air bersih sebanyak 5 gelas belimbing yang setara dengan 1000 ml, lalu kita beri label 6,25%. Pada baskom kelima, ambil larutan sebanyak 2,5 gelas belimbing yang setara dengan 500 ml, lalu masukkan ke dalam baskom ke-6. Tambahkan air bersih sebanyak 5 gelas belimbing yang setara dengan 1000 ml, lalu larutan ini diberi label 3,10%. Berikut ini adalah hasil larutan yang telah saya buat dengan berbagai konsentrasi, mulai dari 0% sebagai kontrol hingga 100% sebagai konsentrasi tertinggi. Selanjutnya saya siapkan 7 gelas plastik yang telah saya siapkan. Pada setiap gelas saya pasangkan 2 tusuk sate yang disusun menyilang di atas gelas sehingga menyebut sebagai jembatan. Tusuk sate ini berfungsi sebagai penyangga untuk meletakkan bawang merah. Lalu dari 7 gelas plastik diberikan label sesuai dengan konsentrasinya. Posisikan bawang merah tepat di atas gelas sehingga bagian bawah bawang sedikit menyentuh larutan yang ada di dalam gelas tersebut. Pada hari pertama percobaan pengamatan bawang merah dilakukan dengan beberapa tingkatan konsentrasi larutan. Pada konsentrasi 100% terlihat kondisi bawang merah mulai mengalami tekanan lingkungan yang cukup tinggi, ditandai dengan perubahan awal pada warna dan kesegaran, sementara pada konsentrasi 50% dan 25% perubahan mulai terlihat namun tidak terlalu signifikan. Pada konsentrasi yang lebih rendah yaitu 12,5% dan 6,25% dan 3,10%, bawang merah masih tampak relatif segar dan belum menunjukkan tanda-tanda pencemaran yang jelas. Pada hari kedua pengamatan, perubahan pada bawang merah mulai terlihat lebih jelas dibandingkan pada hari pertama. Pada konsentrasi 100%, bawang merah menunjukkan kondisi nasi yang semakin menurun, dengan tanda-tanda kerusakan seperti tekstur yang mulai lembek dan warna yang semakin pudar.
Pada konsentrasi 50 dan 25%, perubahan juga tampak lebih nyata, meskipun tidak separah pada konsentrasi tertinggi. Sementara itu, pada konsentrasi 12%, 6,25%, dan 3,10% bawang merah masih terlihat cukup stabil. Namun, sudah mulai menunjukkan sedikit perubahan sebagian respon terhadap lingkungan yang tercemar. Dan pada 6,25% dan 3,10% sudah mulai ada peningkatan pada pertumbuhan akar yang sudah mulai muncul pada setiap bonggol pada bawang merah tersebut. Pada hari ketiga pengamatan, dampak pencemaran lingkungan terhadap bawang merah terlihat semakin jelas. Pada konsentrasi tinggi seperti 100%, kondisi bawang merah semakin memburuk, ditandai dengan tekstur yang lembek dan tidak adanya pertumbuhan akar. Pada konsentrasi 50 dan 25%, pertumbuhan juga melambat dan akar yang muncul sangat sedikit serta tidak berkembang dengan baik. Namun, pada konsentrasi yang lebih rendah yaitu 6,25% dan 3,10%, bawang merah mulai menunjukkan pertumbuhan akar yang cukup baik. Pada konsentrasi 6,25%, panjang akar rata-rata mulai terlihat sekitaran kurang lebih dari 1-2 cm. Sedangkan pada konsentrasi 3,10%, akar tumbuh lebih panjang dan sehat dengan ukuran sekitar kurang lebih 2-3 cm. Pada hari keempat pengamatan, perbedaan tumbuhan bawang merah semakin terlihat jelas. Pada konsentrasi tinggi seperti 100%, bawang merah mengalami kerusakan yang parah, ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan akar dan kondisi umbi yang semakin membusuk. Dan pada konsentrasi 50 dan 25% akar mulai muncul, namun pertumbuhannya sangat melambat dan tidak sehat. Sementara itu, pada konsentrasi 6,25% dan 3,10%, pertumbuhan akar terlihat lebih baik dan semakin memanjang. Akar tampak lebih jelas dan banyak, lebih panjang, dan berwarna lebih segar dibandingkan konsentrasi lainnya. Pada hari kelima pengamatan, perbedaan pengaruh pencemaran lingkungan terhadap pertumbuhan bawang merah semakin terlihat jelas. Pada konsentrasi 100%, bawang merah mengalami kerusakan total, ditandai dengan umbi yang membusuk dan tidak adanya pertumbuhan akar sama sekali. Pada konsentrasi 50 dan 25%, beberapa akar masih terlihat, namun pertumbuhannya sangat melambat dan pendek dan tidak sehat. Sementara itu, pada konsentrasi 12,5%, pertumbuhan akar mulai terlihat lebih baik meskipun belum optimal. Sementara itu, pada konsentrasi 6,25%, akar tumbuh lebih panjang dan rata-rata sekitaran kurang lebih 3-4 cm. Pada konsentrasi 3,10%, pertumbuhan paling optimal terlihat dengan panjang akar mencapai kitaran kurang lebih 4-5 cm. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Semakin tinggi konsentrasi larutan deterjen yang diberikan, maka semakin terhambat pertumbuhan akar, bahkan dapat menyebabkan akar berhenti untuk bertumbuh. Jika konsentrasi semakin tinggi, deterjen makin dapat merusak jaringan akar secara permanen hingga menyebabkan kematian. Dengan demikian, terbukti dapat menghambat bahkan menghentikan pertumbuhan akar bawang merah, sehingga menggunakan bahan kimia seperti deterjen di lingkungan perlu diperhatikan agar tidak merusak pertumbuhan tanaman. Sekian dan terima kasih.